dasar-dasar dari. Nah, barusan di-share foto tentang rumus-rumus atau definisi-definisi. Mungkin bisa dibuka sekarang, Introduction to Probability. Jadi semua yang ada di bab, hampir semua yang ada di bab 5 ini dirangkum di definisi-definisi yang ada di sini. Jadi apa yang dimaksud dengan set, ya? Apa yang dimaksud dengan sample space? Sample space lebih mudah adalah sekumpulan, adalah suatu set yang elemen-elemennya mewakili semua keluaran yang mungkin dari suatu eksperimen. Jadi kita berbicara populasinya itu adalah suatu eksperimen. Nah, karena eksperimen itu kecil, maka dia akhirnya hasilnya itu dianggap sebagai suatu sampel, kan gitu ya. Hasil dari eksperimen, sampel, maka disebut sebagai sample space atau ruang sampel dan dinyatakan dengan simbol S. Nah, setiap elemen yang ada di S disebut sebagai suatu sampel point, ya. Titik-titik atau poin-poin dari sampel. Jadi apa perbedaannya sample space dan sample point? Dan ya, ini adalah satu bagian dari set, ya. Apa saja jadi bagian atau subset dari suatu sampel space. Nah, kalau hanya mengandung satu elemen, maka disebut sebagai elementary event. Nah, karena ada pengertian mutually eksklusif dan independent, atau di handout kita ada mutually eksklusif sama not mutually eksklusif. Kalau mutually eksklusif, kedua-duanya tidak mungkin terjadi secara bersamaan. Kalau not mutually eksklusif, kedua-duanya boleh terjadi atau muncul secara bersamaan. Jadi, perbedaan antara mutually dan not mutually eksklusif. Nah, kemudian komplement, apa yang dimaksud dengan komplement? Nah, jika A aksen mengandung semua sampel point dari S yang tidak ada di A, maka dia disebut sebagai komplemennya dari A. Nah, pengertian independen, ya, event kejadian-kejadian A dan B dianggap sebagai kejadian yang bebas satu sama lainnya jika munculnya atau keberadaan atau tidak munculnya salah satu tidak mempunyai pengaruh terhadap kejadian atau munculnya yang lain. Nah, kemudian di sini ada pemahaman finite sample space S, jadi yang terhingga isinya, ya. Jadi memiliki isi E1, E2 sampai EN. Nah, untuk setiap EI ini ada dilekatkan suatu probabilitas PEI, sehingga PEI besar dari 0 untuk I sama dengan 1, 2 sampai N. Sehingga kalau dijumlahkan dia sama dengan 1. Jadi probabilitasnya lebih besar dari sama dengan 0, dari 0,1, 0,2, 0, berapa dan sebagainya. Itu aja ya. Nah, kemudian kemungkinan kejadian A akan muncul atau PA adalah jumlah dari probabilitas yang dihubungkan atau dilekatkan ke sampel point yang dihubungkan dengan
kejadian A. Nah, jika event dasar elementary E1, E2, En itu mirip atau sama, maka PEI sama dengan support N, ya, karena sama semuanya. Nah, PA-nya sama dengan N dibagi N besar, N kecil dibagi N besar. N kecil dihubungkan dengan sampel point untuk kejadian A, N besar untuk sampel point kejadian S. Baik, lebih jauh, kita coba menjawab latihan-latihan ini yang berhubungan dengan mutually eksklusif, not mutually eksklusif, independen, kondisional, dan lain sebagainya. Kita lihat jadi nomor 1, ya, santai aja sambil diskusi. Kita lihat, kita jawab probabilitas bahwa tidak akan hujan di sore hari adalah 85%. Berapakah probabilitas bahwa akan hujan, terjadi hujan di sore hari? Ini termasuk yang mana? Mutually eksklusif atau not mutually eksklusif? Ini termasuk mutually eksklusif, ya? Setuju? Bagaimana, setuju? Mutually eksklusif. Sehingga kalau ditulis seperti rumus 4, ya. Benar nggak? Seperti rumus 422. Mutual eksklusif. Bagaimana, teman-teman? Jadi PR ditambah P hujan sama not hujan, ya, not rain. PR ditambah PNR sama dengan 1, PR ditambah 0,85 sama dengan 1, maka PR-nya adalah 0,15 atau 15%. Ya, setuju ya? Halo, yang di rumah-rumah. Halo, Pak. Silakan. Ya, silakan. Mohon maaf, Pak, izin bertanya. Ya, silakan. Untuk soal yang sedang dibahas ini, yang ada di dalam textbook siapa? Ini bukan, yang kemarin saya itu kan. Ada problem sama teori, ya, 2 halaman, bolak-balik probability. Dikirim lagi ya? Ini mau baik, dikirim Pak. lagi sama Chandra. Ya. Baik, Pak, terima kasih. Dikirim. Ya, nggak apa-apa. Oke. Hari pertama, nggak apa-apa.
saya kirim sama waktu itu saya kirim sama bukunya itu loh, ya. Mungkin kita pergantian personel, di sini ada pergantian personel. Baik, sudah ketemu ya soalnya Sudah, ya? Pak. Oke. Sudah, Pak. Gampang. Ini kan soal yang gampang aja. Cuman saya cek nggak, saya biarkan aja. Baik, ya. Oke, nomor 1 nggak ada pertanyaan kan ya? Nomor 1 nggak ada pertanyaan. Nomor 2 ini berhubungan dengan mana sebetulnya? Suatu game permainan dimainkan oleh 2 pemain menggunakan satu dadu. Aturannya adalah ditetap dia, ya, menggulirkan ganjil dan yang lainnya suatu jadi memenangkannya. Jadi ada 6 muka kan ya. Jadi ada P1, P2 sampai P6 kan ya. Semuanya kemungkinannya sih seperti ya. Nomor 3. Jika probabilitas bahwa akan hujan tetapi tidak bersalju, besok adalah 0,3. Dan kemungkinan bahwa dia akan bersalju tetapi tidak hujan adalah 0,4. Maka berapakah kemungkinan untuk kedua-duanya boleh terjadi? Ya, rain or snow, hujan atau snow, tetapi tidak kedua-duanya juga besok. Ini masuk mana dulu? Eksklusif, munculi eksklusif atau apa? Antara dua itu aja. Munculi eksklusif, itu masuk munculi eksklusif. Sehingga perumusannya seperti yang ada di sini kan, muncul eksklusif PE1 or E2 sama dengan PE1 ditambah PE2 atau P rain or snow sama dengan P rain ditambah P snow sama dengan 0,3 ditambah 0,4 sama dengan 0,7. Maka ada kemungkinan 70% ya bahwa kedua-duanya itu terjadi. Jadi kejadiannya 2, rain or snow atau rain Beach. ya. Rain or snow atau rain dan tidak snow, dua-duanya ya. Not. Jadi seperti itu. Rain or snow but not both. Either rain or snow but not both itu 70%. Nggak bingung kan ini? Cuma pakai bahasa Inggris itu mungkin agak, tapi kalau either itu artinya kan kedua-duanya, rain or snow sama not both, ya. Or. Jadi kalau or itu ditambah. Nanti kalau n dikalikan, ya kan? Nomor 4, kita menggulirkan 2 dadu. Berapakah probabilitas ya, untuk menggulirkan suatu 6 atau suatu 11? Jadi ada 2 dadu, ya, 2 dadu. Dadu pertama 1, 2, 3, 4, 5 sampai 6 ya. Nah, kalau
kemungkinannya 6. 6 itu berarti harus bagaimana? Izin Untuk menjawab, bisa, Pak. ya, silakan. Bisa 15, 24, 33, 42, 51 sama 6. Ya, betul. Itu ada 5, Pak. Ya, ya. Sehingga berapa probabilitasnya? Probabilitasnya 5/36. Ya, betul, 5/36. Sip. Untuk 11 sama ya, 56 atau 65. Ya. Jadi P11-nya 2/36. Jadi belum selesai nih kita kan. Kan ditanya lagi 6, ya kemungkinan 6 atau 11 ditambahkan. Ya, 5/36 ditambah 2/36 jadi 7/36. Ya, satu-satunya sudah dapat. Baik, tidak ada masalah. Nomor 5 ini sedikit tricky ini. Sedikit tricky. Jadi kalau kita gambarkan ya 2 lingkaran gitu ya. Kelihatan ya? Kelihatan. Seperti ini kan? Ini Peren. Ini Snow. Yang ditanya apa? PR or F ya? Tapi or-nya ini di situ bisa sendiri ya, sendiri dan R dan S bersama-sama, RS bersama-sama. Di sini 0,7, 0,8, nah kita nggak boleh 2 kali ngitung toh. Ini menjadi apa yang di sini? PR ya, PR N S ya. Berapa besarnya? 0,2. 0,2. Kelihatan ya? Sehingga di sini menjadi berapa? PR ditambah PS terus nggak boleh dihitung toh yang diambil ini. PR N S-nya kan nggak boleh. Sehingga berapa? 0,7 ditambah 0,4 dikurangi 0,2. Ya, 0,7 plus 0,4 dikurangi 0,2, 0,9. Ada yang bingung mungkin masih? Oh, jangan dihitung 2 kali. Ini termasuk apa? Not mutually exclusive. Ya toh? Bukan MAE, mutual exclusive event, tapi not mutually exclusive event. Ini contohnya. Ada komentar? Ada? Itu pengurangan, saya mau bertanya Pak. Dari PR-nya sendiri itu kan
Seharusnya 0,7 kurangi 0,2. Kalau itu PR-nya juga itu 0,4 kurangi 0,2 juga, Pak. Iya. Jadi 0,5 ditambah 0,2. PR sendiri sama. Jadi dibuat begini. Ini dikurangi. Ini begini. Boleh nggak? Hitung mau dihitung PR-nya sendiri, PR-nya sehingga (0,2). Nah, 0,2 ini loh. Apa boleh PR dikurangi PR NS menjadi PR-nya sendiri? Seakan-akan kan begitu maunya. (0,7) itu apakah semua sini 0,7? Atau hanya ringnya saja? Yang di rumah-rumah bagaimana? Kalau saya sih berpikirnya sama Pak, yang dikurangi 2 kali itu Pak. Jadi sendiri-sendiri 0,7 dikurangi 0,2, kemudian 0,4 dikurangi 0,2, kemudian dijumlahkan, begitu. Maksudnya itu betulnya. Saya bantu seperti ini. PR or S, tapi maksudnya apa PR or S itu? PR or S itu maksudnya peluang buat hujan jam atau salju. Coba yang lain lagi. Pemahamannya itu dulu. Yang penting pemahaman di situ dulu. Jadi or di sini, ya, or di sini itu adalah R sendiri, S sendiri, dan R dan S bersama-sama. Jadi sebetulnya kan untuk ada hujan di Easter Sunday, PR-nya itu 0,7. Kemudian probabilitas untuk bersalju 40%, dia 0,4. Kemudian pertanyaannya, berapakah probabilitas bahwa akan apa? Either rain or snow. Bisa rain atau snow, or rain and snow pada minggu Easter, ya, dengan mengasumsikan bahwa kombinasi dari hujan dan salju terjadi sebanyak 20% dari waktu, atau PRNS itu 0,2. Oh iya Pak, sudah Pak, sudah paham Pak. Sudah Sudah Pak saya Pak. Sudah paham,
Ada pelan-pelan, hati-hati. Iya Pak, iya Pak. Terima kasih. Makasih Pak. Sama-sama. Nah, gini kan enak diskusi. Yang lainnya bisa ngikuti ya. Ini yang di kelas ini sudah ramai nih soalnya. Sudah langsung tanya tadi. Tapi saya tunggu yang di daerah, yang di rumah-rumah juga. Supaya fair kesempatannya. Baik, oke. Nomor 6 ini gampang. Ya. Ini apa? Masuk apa dulu? Independen kan ya? Nah, independen kan gampang. Untuk gagal, PQ1 5%, PCR 1 9%. Ya. PCR-nya 9%, untuk Q-nya 5%. Maka yang ditanya PQN PCR. Sehingga kita kalikan. 0,05 kalikan 0,09 sama dengan 0,0045. Jadi, nah itu nanti kita akan gunakan ini waktu kita bahas bab 16 nanti tentang keandalan dan sebagainya. Ya. Probabilitas dari kedua-duanya, transistor dan diodenya gagal selama beroperasi 2000 jam adalah sebesar 0,45%. Nanti kita berbicara keandalan itu apa? Nah ini dasarnya seperti ini. Jadi pemahamannya probabilitas kita sudah ngitung kan PQ N P P-nya apa ya? Baik transistor dan diode gagal. Nah, ada kata-kata lagi ya, selama beroperasi 2000 jam adalah sebesar 0,45%. Jadi bisa dibilang, nah misalkan seperti ini ya, kita nggak tahu ini kan kalau berhasil 100%. Nah dia di sini kan berarti ya, untuk selama kurun waktu berapa? 2000 jam. Ya. Selama beroperasi 2000 jam sebesar itu. Nah, kalau dia berhasil melebihi 2000 jam, berarti berapa persen? Berarti tidak gagal. Kalau tidak gagal, berarti di sebelah mana? Kiri atau kanan? Ini. Ya. Nah, sebelah kanan kan berarti kalau tidak gagal itu sebelah kanan. Kalau gagal sebelah kiri. Tapi harus ada kurun waktunya. Nah sama dengan mesin, ya. Mesin yang bisa beroperasi selama 2000 jam. Tetapi ternyata kemungkinannya dia itu gagal selama 2000 jam di sini adalah 0,45%.
and at speeds of up to 130 kilometers per hour. It's never been done before. This function is known as the road surface scan and truly is a world premiere. We are the first to do this and to do it in real time on board. It's never been done before. The stereo cameras measure the height of obstacles with a precision of 3 millimeters or better, and at speeds of up to Tes. Halo, halo. Masuk. Ini bapaknya DC lagi ya?